Pemirsa, ketika dilahirkan, semua bayi tentu menangis. Tangisan bayi ini seringkali membuat kita bahagia karena menandakan sang bayi terlahir normal karena sudah bisa mengeluarkan suara. Lalu mengapa semua bayi dilahirkan langsung menangis? Sumber akurat menyebutkan bahwa bayi yang terlahir mendapatkan tusukan dari jari setan. Itu sebabnya begitu menghirup udara di dunia, bayi langsung menangis keras. Inilah yang dikabarkan Nabi SAW kepada kita dalam sabdanya. Jeritan bayi ketika lahir adalah karena mendapat tusukan setan. Hadis riwayat Muslim. Hal ini terjadi pada seluruh bayi di dunia. Namun ada 2 bayi di dunia ini yang lahir tanpa menangis karena setan tidak bisa menyentuhnya. Inilah yang dikabarkan Nabi SAW dalam sabdanya. Tidak ada seorang bayi pun dari anak Adam yang terlahir kecuali ia pasti mendapatkan tusukan dari setan, sehingga bayi itu menangis dan menjerit karenanya, kecuali Maryam dan putranya Nabi Isa alaihissalam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sinilah kita tahu betapa gigihnya setan dalam menggoda manusia. Upaya menjerumuskan manusia sudah dimulai ketika bayi dilahirkan. Lebih tepatnya ketika bayi baru saja lahir, setan pun akan langsung datang menghampiri dan menjalankan aksinya. Kedatangan setan pada saat itu untuk menancapkan tusukan ujung jarinya pada anak Adam, tanpa peduli orang tuanya muslim atau tidak. Tujuannya jelas, setan ingin menutup pandangan bayi dari perbuatan baik, sehingga kelak di kemudian hari, anak tersebut menjadi pengikut setianya. Sebab matanya tidak bisa melihat dengan benar antara yang baik dan yang jahat. Lalu pada bagian manakah setan menusuk bayi manusia yang baru lahir? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun bayi yang dilahirkan, melainkan setan pasti akan menusuk lambungnya hingga dia menangis keras, kecuali Isa bin Maryam dan ibunya. Lalu Abu Hurairah berkata, jika kalian mau bacalah ayat, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Hadis riwayat Muslim. Ada beberapa hadis Muslim yang meriwayatkan masalah ini. Begitu juga Imam Bukhari yang meriwayatkan dari sanad Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, setiap anak Adam ditusuk setan pada lambungnya dengan jari ketika dia lahir, kecuali Isa bin Maryam. Setan berusaha menusuknya, namun yang dia tusuk adalah plasenta, ari-arinya. Hadis riwayat Bukhari. Lantas bagaimanakah dengan bayi yang ketika lahir tidak menangis? Sebenarnya, bayi pasti akan menangis dan mungkin dalam beberapa detik kemudian atau beberapa menit kemudian, tapi ia pasti menangis. Ilmu kedokteran bekerja pada alam nyata dan hanya memberikan analisis tentang penyebab bayi menangis. Setidaknya orang-orang akan mengatakan penyebab bayi menangis saat dilahirkan menandakan bayi sehat atau cara komunikasi bayi. Padahal ada bayi yang tidak sehat ketika lahir juga ia menangis. Juga ada yang mengatakan ini karena awal mula pernafasannya. Pendapat lain mengatakan ia membutuhkan pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Semua pendapat ini boleh jadi hanya sugesti. Lalu mengapa yang ditusuk setan pada bagian lambung bayi? Tentu ada hikmah yang mendalam terkait pertanyaan ini. Kebanyakan orang jatuh ke dalam jurang kebinasaan karena lambungnya. Lambung adalah simbol hawa nafsu. Berlimpah harta kekayaan Anda, tapi apa yang dimakan hanyalah sebanyak ukuran lambung. Kecil, tapi tuntutannya membuat manusia banyak yang binasa. Oleh sebab itulah, Imam Syafi'i dan Hambali menganjurkan kita agar bayi yang baru lahir diazani pada telinganya agar terhindar dari gangguan setan. Mengapa kalimat-kalimat azan yang dibisikkan? Pasalnya setan akan lari terbirit-birit setiap kali mendengar suara azan. Inilah yang dikabarkan Nabi SAW pada kita. Apabila panggilan sholat azan dikumandangkan, maka setan akan lari sambil terkentut-kentut
hingga ia tidak mendengar azan lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena godaan masif setan sejak dini, Nabi juga menganjurkan agar kita mendoakan bayi yang baru lahir. Mengingat semua bayi yang dilahirkan akan disentuh oleh setan, terkecuali Maryam dan putranya Isa alaihissalam. Hal ini dikarenakan saat Maryam lahir, ayahnya Imran memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diabadikan dalam surah Ali Imran ayat 36. Doa tersebut ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan pada keturunan Maryam yaitu Nabi Isa alaihissalam, setan tidak berani menyentuhnya. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW menganjurkan untuk membaca doa keluarga soleh ini agar bayi terhindar dari godaan setan. Doa ini berbunyi, maka tatkala istri Imran Hannah melahirkan anaknya Maryam, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya, serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau daripada setan yang terkutuk." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 36. Abu Hurairah mengatakan, jika kalian menghendaki, bacalah doa. Wa inni a'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 36. Dan aku memohon perlindungan untuknya serta anak keturunannya kepada pemeliharaanmu dari setan yang terkutuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.